Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, saya Bidan Yuni Kartika Sari. Pada posyandu hari ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai MKJP. Ada yang sudah tahu MKJP itu apa? Nah, MKJP itu artinya metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, selama ini ibu-ibu tahu, apakah ibu-ibu tahu jenis-jenis dari MKJP kontrasepsi jangka panjang itu jenis-jenisnya apa saja? Betul. Kalau di puskesmas bisa dilaksanakan dua jenis KB, yaitu implan dan IUD. Nah, di sini ada yang menggunakan KB jenis metode kontrasepsi jangka panjang? Ada? Ada yang kontrasepsi jangka panjang? Belum. Nah, metode kontrasepsi jangka panjang itu memiliki beberapa keunggulan. Bisa dibaca di situ, yaitu pertama sangat efektif, terus tidak perlu diingat setiap hari, jangka panjang, bisa sampai 3-10 tahun, aman untuk ibu menyusui dan bisa dilepas kapan saja. Di sini kan banyak yang lagi menyusui. Nah, seharusnya lebih baik pakai implan daripada pakai suntik atau pil. Kenapa tidak menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, ibu-ibu? Alasannya apa? Betul. Biasanya ibu-ibu yang tidak ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang karena takut. Takut kenapa? Takut sakit. Sebenarnya memang tidak dipungkiri pasti sakit saat disuntik kalau implan. Setelah disuntik itu tidak akan terasa karena kan sudah dibius, di insisi itu dilukai sedikit, dimasukkan alat implannya. Tapi ibu-ibu tidak harus setiap bulan atau 3 bulan sekali memasang KB, cukup sekali bisa sampai 3 tahun. Selain sakit, apalagi alasan tidak menggunakan KB metode kontrasepsi jangka panjang? Saya takut. Kalau suami kira-kira menyetujui tidak? Ada yang menyetujui, ada yang belum. Akhirnya saya senang ini. Iya, selain takut tadi, biasanya ada mitos yang menjelaskan tentang metode kontrasepsi jangka panjang. Yang pertama, bisa menyebabkan mandul katanya. Kalau terlalu lama memakai KB tersebut, tidak bisa hamil lagi. Itu salah. Justru kalau kita memakai metode kontrasepsi jangka panjang, setelah dilepas, masa subur kita akan cepat kembali dibanding dengan KB suntik 3 bulan. Ganeng Itu yang pertama. Ada lagi kan yang pernah dengar kalau IUD itu bisa berpindah, bisa sampai ke atas. IUD itu diletakkan di rahim, dia akan tetap di rahim, tidak akan pindah sampai ke perut. Memang mungkin bisa aja dia pindah sampai ke perut, tidak mungkin. Terus apalagi ya? Nah, untuk ibu-ibu yang di usianya di atas 35 tahun itu sangat dianjurkan untuk memakai KB metode kontrasepsi jangka panjang. Terus untuk ibu-ibu yang anaknya lebih dari 2. Siapa di sini anaknya lebih dari 2? Nah, ibu harus pakai metode kontrasepsi jangka panjang. Lebih panjang, nenek. Nah, ditutup. Sudah tutup ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dia ini ini kebanyakan karena di Facebook ini kan banyak, itu kan galak kebobolan, alat itu kan ikon pas ini pakai itu kan banyak ibu pendapat Itu mitos. Kan IUD itu bentuk seperti angkate ya. Nah, dimasukkan ke dalam rahim. Memang ada satu kasus setelah dimasukkan itu terlepas. Itu tapi sangat jarang terjadi. Dia akan tetap di rahim. Memang ada juga yang misalnya udah pasang IUD tapi hamil, tapi itu sangat jarang terjadi. Biasanya itu sangat efektif. Efeknya biasanya menstruasinya saja yang agak lebih deras dan lebih panjang. Ada yang mau ditanya lagi? entah ya ibu-ibu yang muda-muda nih Biasanya takut ya. hanya berasan kuda yang laki yang memasang Iya betul. Memang memasang KB jangka panjang biasanya yang pertama takut dan tidak disetujui suami. Bagaimana sekarang sudah tertarik menggunakan KB metode kontrasepsi jangka panjang?
Ada yang nggak tertarik, ada yang masih takut, ada yang nak berasa tidak. Kalau sudah tertarik atau ragu-ragu boleh konsultasi ya ke bidan Yuni Kartika Sari, ke puskes atau ke pustu. Oke, makasih banyak.